Halo, Dialog Before Sleep di sini. Sebelum kamu tidur, aku ceritain ya. Boleh gak sih pinjam telinganya sebentar aja? Aku cuma capek aja sih hari ini. Ingin cerita-cerita dikit aja. Karena setelah melewati hari-hari yang melelahkan dan udah ada setumpuk cerita di benak ini, dan tidak tahu harus cerita ke siapa tuh, jadi makin nambah lelah aja. Kamu pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Ketika ada setumpuk cerita di hari itu dan di hari sebelumnya, yang kamu telan mentah-mentah itu sendirian, kayak pengen cerita tapi ke siapa ya? Pernah gak sih ada di titik itu? Atau pernah gak sih ada di part itu? Tapi kadang gak setiap orang bisa jadi pendengar yang baik. Karena setiap kali aku bercerita dan pinjam telinganya, malah jadi ngadu nasib gitu. Duh, sampai bingung mau cerita yang mana dulu. Tapi kamu janji ya gak akan bilang segitu mah mending, atau bilang nasibku ini tidak seberapa menyedihkannya dibanding manusia lainnya. Please jangan dulu bilang itu. Aku tahu banyak yang lebih sial atau yang lebih beruntung dibandingkan aku. Banyak banget aku tahu. Tapi ini bukan saatnya membandingkan itu semua dan ngadu nasib. Aku hanya ingin minjam telinga kamu aja dan bercerita. Kalau ada hari-hari dimana kadang aku capek banget dengan keadaan yang ada. Yang tidak sesuai ekspektasiku itu membuat tampak lelah. Oh, apa emang kita sedari kecil suka merepotkan diri kita sendiri? Menangis ketika baju biru kita tidak sesuai dengan biru yang kita inginkan. Es krim kita yang tidak sesuai dengan gambar yang ada di bungkusnya. Dan ikan hias kita yang mati karena kita ubek-ubek karena kita kira ikan itu tercipta tidak bisa mati. Yang dalam pikiran kita tuh semuanya harus seperti apa yang kita bayangkan. Sangat merepotkan gak sih? Hingga pada saat ini aku sering kecewa untuk hal di luar harapanku. Semua orang tidak sesuai harapanku, semua hal tidak persis dengan apa yang aku bayangkan. Kalau gitu ya udah, jangan berekspektasi dan jangan membayangkan aja katamu. Oke, simpen dulu kata-katamu itu. Semenjak beranjak dewasa ini, aku kira semuanya bakalan menyenangkan. Kita lulus sekolah, kuliah, kerja, dan menikah. Sangat indah dibayangkan, tapi tidak indah dijalankan. Banyak di antara kita menemui jalan yang terjal terkadang buntu, yang memaksa kita harus putar balik lagi dan lagi pada kehidupan ini. Memulai kembali dari awal, berekspektasi lagi, dihancurkan lagi oleh ekspektasinya sendiri. Harap-harap cemas dengan masa depan kita di kemudian hari. Juga tak jarang merasa hidup ini tidak adil. Tidak pernah berpihak dan membuat semua itu jadi pikiran kita sebelum tidur. Juga gak jarang malah bikin kita gak bisa tidur. Ya, apalagi di era sekarang. Saat posisi kita berada di titik rendah, itu kita dipertontonkan dengan orang-orang pamer, orang-orang yang lebih menyenangkan, orang-orang yang menikmati liburannya atau orang yang sedang menonton musisi kesukaannya di konser musik saat kita scroll sosial media. Yang menambah makin, gede aja sama kehidupan ini. Aku tahu mungkin sumber masalahnya emang terlalu kompleks. Dan kalau itu kita pikirin semuanya. Seharusnya aku lebih memprioritaskan hal yang emang benar-benar penting untuk dipikirkan dan dilakukan. Memikirkan semua hal dan memperdulikan semua hal itu emang sangat melelahkan. Harusnya aku tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar kendaliku. Ya harusnya aku lakuin sih. Ya tapi isi kepala ini selalu aja berisik tentang itu. Mungkin selama ini pikiran kita selalu didominasi oleh hidup ideal yang kita dambakan. Pencapaian tanpa proses yang kita harapkan, financial freedom tanpa harus bisnis dan investasi, dan kisah cinta tanpa harus bersedia untuk patah hati. Tapi, kenyataannya tidak seperti itu.
Hingga pada akhirnya kita semakin marah pada kehidupan ini, semakin cemas, kita merasa kita paling sedih di antara kesedihan yang ada. Kita merasa bahwa kehidupan ini kejam dan tidak berpihak pada kita. Tapi itu adalah akumulasi dari dampak-dampak kecemasan kita seputar harapan yang kita impikan dengan kenyataan yang ada, tapi tidak sesuai impian kita. Yang pada akhirnya banyak kecemasan yang timbul karena pada realita yang ada, kita belum bisa berbuat apa-apa. Tapi kita selalu aja denial dengan keadaan yang ada ini. Kita menolak untuk menerima realita yang ada. Itu kenapa aku atau kamu bisa lebih sering membohongi diri sendiri. Setiap kali aku sedih, aku selalu bilang gak apa-apa. Setiap ada masalah besar, aku selalu bilang aku kuat, walaupun sambil nangis dikit. Setiap kali kehilangan seseorang, aku selalu bilang ya udah kalau mau pergi aja. Padahal sangat ingin dia gak pergi. Manipulatif pada diri sendiri yang semakin lama itu dilakuin, bakal jadi bom waktu yang kapan aja bisa meledak. Mungkin kedepannya aku, atau kamu, atau kita semua harus emang memprioritaskan yang benar-benar penting, yang beriringan dengan kenyataan yang ada pada kehidupan ini. Aku masih boleh kan pinjam telinganya? Kalau kamu ada di posisi ternyata pasangan yang kamu pilih, yang kamu berikan semuanya itu justru sumber tangismu yang sebenarnya, gimana? Pernah gak sih ketika semua effortmu yang tidak berarti apa-apa lagi, kamu hanya dijadikan alarm dia aja untuk mengingatkan banyak hal? Jangan lupa makan, jangan lupa beribadah, jangan lupa jaga kesehatannya, dan lain sebagainya. Ucapan-ucapan penyemangat di pagi hari dan meluangkan waktu di akhir hari ketika dia bercerita. Tapi sebenarnya dia tidak pernah tahu tentang kamu yang sesungguhnya. Selama ini aku tidak banyak meminta apa-apa. Aku hanya ingin dia tahu, setelah hari akan berakhir, ingin dong ditanya, gimana hari ini? Ada cerita apa? Kamu baik-baik aja kan? Ingin dong ditanya kayak gitu. Setidak-tidaknya aku bisa meluapkan apa saja yang dirasakan di hari itu. Dia cuma dengar tanpa harus memberi nasihat-nasihat bijaknya pun aku udah lebih dari cukup kok. Pernah gak sih di antara kalian merasa di hari itu tuh pengen banget bercerita, tapi gak tahu harus kemana ceritanya? Padahal lo punya seseorang, tapi gak bisa dijadikan tempat untuk lo bercerita. Karena responnya selalu, oke bentar deh aku lagi sibuk. Dan setumpuk alasan ketika kita ingin bercerita. Dan ketika lelah, capek banget, yang benar-benar capek, siapa sih yang gak butuh disemangatin, dikirim video-video lucu gitu biar bisa ketawa lagi? Biar seenggaknya membalikan mood yang lagi drop itu. Tapi pada akhirnya kamu harus nelan mentah-mentah segala unek-unek kamu di hari itu, hingga sekian lama itu jadi bom waktu yang bisa meledak kapan aja. Inginnya kan bisa saling berbagi, saling mengisi satu sama lain, saling membutuhkan satu sama lain. Tidak merasa sendiri ketika aku berada dalam posisi yang rumit. Bukankah fungsi pasangan yang sebenarnya adalah tidak ada salah satu yang lebih menderita atau berkorban lebih banyak daripada yang satu lainnya? Dan ketika semuanya itu meledak, ya udah ending-endingnya ya selesai lagi. Karena ternyata luka itu akan selalu datang juga. Walau dalam bentuk yang berbeda, tapi rasanya ya sama-sama menyakitkan. Iya sih bahwa rasa sakit dan kehilangan adalah hal yang tidak bisa dihindarkan secara mutlak. Tapi bisa kan memilih porsinya? Maka aku harus belajar untuk berhenti menolaknya. Mungkin dengan seiring berjalannya waktu, ya perlahan-lahan bisa sih. Tapi sekarang, bukankah lebih penting untuk menyembuhkan luka-luka yang berserakan? Mata-mata yang membengkak akibat rengek tangisan semalam.
Menghela nafas panjang setelah sesak menusuk bertubi-tubi. Akhirnya aku harus memulai fase yang menyebalkan lagi dan lagi. Membersihkan segala perasaan ini yang masih tersisa. Mengikhlaskan masa lalu itu perlahan demi perlahan. Sedikit demi sedikit, dan itu sangat membosankan. Aku jadi tahu alasan mengapa seseorang lebih memilih untuk sendiri. Karena harus melupakan dan terlupakan adalah bukan hal yang mudah. Mungkin hari ini itu aja dulu deh yang aku ceritain. Nanti aku bakal pinjam telinga kamu lagi ya. Terima kasih semuanya yang udah aku pinjam telinganya, waktunya. Semoga semua dikasih kesehatan terus, bukan hanya fisik tapi juga kesehatan mental. Dialog Before Sleep di sini pamit, sampai jumpa di obrolan lainnya.